Dulu kan Prof dikenal sebagai the guardian of Pak Jokowi, tapi sekarang kritis. Apa penyebabnya, Prof? Saya minum dulu, kalau mau ngomong itu harus minum dulu itu. Saya waktu itu ada di dalam, saya mengingatkan, jangan, ini berbahaya. Tapi ya apa artinya seorang staf ahli kan? Salah satu warisan Pak Jokowi yang belum banyak dibongkar dan belum diriset, belum dikritisi itu persoalan digital. Itu data kita ada di luar negeri. Karena mohon maaf, memang ada regulasi-regulasi yang dibuat tahun 2019 itu memperbolehkan data itu di luar negeri. Kenapa itu berubah? Ya diubah oleh penguasa. Siapa yang mengubahnya? Pak Tahun 2019. Pak Jokowi lah. Ada lobby kah atau apa? Besar kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kalau tidak di lobby ya kebodohan. Data-data kita ada di perusahaan-perusahaan punyanya Cina. Data kita ada di perusahaan Amerika. Kalau kita perang lawan katakanlah Cina, ya itu sama aja kita memberikan leher kita ke mereka. Sobat Madilog, kehadiran Menteri Keuangan Pak Purbaya itu banyak menyinggung, menyisir tidak hanya persoalan-persoalan ekonomi ya, tetapi juga persoalan-persoalan yang lain. Nah, salah satu yang disampaikan kemarin adalah sedang memperkuat cyber security. Secara bercanda, Pak Purbaya mengatakan bahwa nanti Komdigi belajar sama Kemenkeu terkait dengan cyber security ini. Nah, untuk membicarakan persoalan-persoalan yang tersisa dari era sebelumnya terkait dengan dunia digital ini, sejarahnya Pak Jokowi ya, kita mendatangkan lagi orang yang pertama kali hadir di Madilog. Dulu adalah seorang loper koran, kemudian menjadi doktor, menjadi guru besar di Universitas Airlangga, juga pernah menjadi birokrat di Kementerian Kominfo ya, Profesor Dr. Henry Subiakto atau saya panggil dia Prof B. Selamat datang, Prof. Selamat, terima kasih. Prof, apa yang tersisa dari warisan, apa masalah atau warisan keberhasilan dari Pak Jokowi terkait dengan dunia digital Indonesia? Pertama, kalau kita tadi pengantar Bang Indra bicara mengenai Pak Purbaya. Pak Purbaya ini kan sebenarnya kan dia kan agennya Pak Prabowo atau simbol dari kepemimpinan Pak Prabowo ya, tangan kanannya salah satu sekarang adalah yang paling kuat adalah Pak Purbaya kan begitu kan. Dia menangani problema utama negeri ini, keuangan. Problema negeri ini memang keuangan karena kan kita kan hutang kita sangat besar, kemudian kebocoran-kebocoran keuangan juga bermasalah besar di mana-mana dan itu sudah mulai dikatakanlah ada di riset ya. Direformasi lah sistemnya begitu oleh Pak Purbaya. Tapi menjadi menarik ketika beliau tiba-tiba nyinggung itu persoalan Komdigi, Kominfo yang dia mengatakan Kominfo perlu belajar walaupun itu guyonan tapi itu bagi saya ini perlu kita cermati. Apa itu guyonan? Atau mungkin ya kita tidak tahu. Tapi bisa saja itu kita lihat sebagai guyonan. Tapi sebenarnya kan menunjukkan bahwa ada problema di urusan dunia cyber, terutama cyber security. Karena Kominfo kan pernah bocor data-data nasional ya, PDNS-nya ya, yang sempat jadi berita tahun 2023 itu ya. Bahkan sampai beberapa pejabat harus berurusan dengan hukum. Itu kan persoalan pusat data nasional sementara yang ada di Cikarang. Dan sekarang baru membangun lagi. Nah, problemanya adalah begini. Kalau persoalan Pak Prabowo sudah memiliki tangan kanan namanya Pak Purbaya untuk menangani masalah-masalah keuangan, masalah-masalah ekonomi, perpajakan, dan lain-lain. Dan boleh dikatakan Pak Purbaya melakukan koreksi terkait dengan warisan-warisan kebijakan Pak Jokowi masa lalu, walaupun tidak langsung frontal ya, tapi kan itu koreksi mengenai WUS, gitu kan.
Itu kan koreksi. Kemudian tentang bagaimana Pemda juga bermasalah. Itu kan koreksi yang dulu sudah terjadi hal yang biasa. Nah, nampaknya yang belum dikoreksi ini adalah persoalan digital. Maka ketika dia ngomong tentang Komdigi perlu belajar cyber security pada dia, ini menarik karena memang salah satu warisan Pak Jokowi yang belum banyak dibongkar dan belum diriset, belum dikritisi itu persoalan digital. Itu apa catatannya, Prof? Ya, sebagai warisan. Warisan ini apa? Persoalannya begini, persoalan digital itu kan masa depan. Kita ini memang dulu ya kalau cerita gitu kan ngomong masa lalu itu ya hidup itu ya di dunia fisik. Tapi kalau anak-anak kita sudah mulai sekarang juga masuk ke dunia digital. Anak-anak kita, cucu kita itu nanti waktunya memang habis di dunia digital. Bener-bener habis dunia digital. Aktivitas kita sekarang adalah aktivitas digital. Mau ngomong ini kita ngomong politik pun di dunia digital, tidak lagi podcast ini juga digital. Digital, ya. Begitu kan? Jual beli udah di dunia digital, kuliah dunia digital, politik dunia digital, hampir semua aspek kehidupan ada di dunia digital. Dan itu dulu ya Pak Jokowi bilang transformasi digital. Salah satu transformasi digital supaya cepat Pak Jokowi membangun infrastruktur. Dan itu mungkin banyak infrastruktur yang sempat jadi perdebatan ketika Pilpres ya. Ya. Ada tol langit muncul, masih ingat kan? Ya, apa tol langit ya? Tol langit itu kan waktu maksudnya adalah bagaimana informasi-informasi itu bisa begitu lancar menggunakan jaringan yang dibangun oleh negara. Ya. Waktu itu. Ya. Persoalannya adalah sudah dievaluasi belum? Kalau dari pengalaman Prof, kan ada masalah kan? Oh, banyak sekali. Kalau infrastruktur ya. Infrastruktur di dunia digital ya. Dunia digital. Infrastruktur dunia digital itu berlapis ya. Ada infrastruktur telekomunikasi itu ya sudah dia ada yang di tanah begitu ya, ditanam seperti fiber optik ataupun juga kabel-kabel atau telekomunikasi dengan BTS itu kan itu ada di negara kita. Tapi ada infrastruktur di atasnya telekomunikasi. Yang mana infrastruktur digital, platform-platform. Pertanyaannya adalah anak-anak kita ini hidupnya di mana nanti sekarang ini? Di platform. Kita aja udah pakai platform WA, Google, YouTube. Ini YouTube ini. Ini kita share di YouTube. Platform. Terus platform-platform itu milik siapa? Platform-platform itu dikuasai oleh siapa? Apakah bangsa kita sendiri? Bukan. Boleh dikatakan majority atau dominasi hegemoni platform itu asing. Ya. Ketika platform yang kita pakai platform-platform asing, maka lalu data-data kita juga dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing itu. Dulu Pak Prabowo itu sempat kalah debat di tahun 2019 ketika Pak Jokowi bilang apa yang akan dilakukan tentang unicorn. Nah, itu. Ya kan? Ya. Ingat kan? Pak Prabowo kebingungan apa itu unicorn waktu itu. Sampai sekarang saya juga masih bingung. Wujudnya apa unicorn itu? Unicorn itu adalah platform lokal, ya, perusahaan-perusahaan startup lokal yang sudah nilainya lebih dari 1 miliar US dollar. Tokopedia segala macam dulu disebutkan, Bukalapak ya. Disebutkan Tokopedia. Sekarang disebutkan Gojek, ada Bukalapak. Sekarang kan pada rontok. Atau masih ada bagus naik, tapi dibeli asing. Itu tinggalan Pak Jokowi, warisan Pak Jokowi. Bukalapak kemana? Dulu udah ada di mana-mana. Artinya dulu warisannya emas, sekarang jadi loyang begitu. Dia yang diwariskan loyang. Dari sisi ada yang masih bagus yaitu Gojek kan masih ada di mana-mana. Ya. Tapi inventornya kan justru malah masuk bui sekarang kan. Ya. Karena persoalan yang berbeda karena persoalan berbeda, tapi sebenarnya itu kan juga terkait gitu loh. Dia ini pengusaha yang sukses, inovatif, malah dimasukkan ke hal yang tidak di luar kompetensinya, pendidikan kan begitu. Nadiem Makarim ya. Nadiem Makarim. Ya. Kalau si Bukalapak, si Ahmad Zaki itu gara-gara dia tweetnya salah satu ya, mungkin walaupun bisa aja dikatakan tidak, tweetnya itu menyerang pemerintah waktu itu.
kritik pemerintah, sehingga lalu dia di-unfollow, di-uninstall dan sebagainya. Sampai sekarang bagaimana kondisinya Bukalapak? Dulu padahal dia punya banyak sekali toko-toko yang kerjasama dengan Bukalapak. Sampai di daerah-daerah itu UMKM itu juga mengalami persoalan. Karena dulu kan mereka Bukalapak itu yang hidupnya dari UMKM berkembang kan? Iya ya. Dulu kita bangga Indonesia punya unicorn tadi yang itu unicornnya ada Tokopedia, ada Traveloka, ada Bukalapak, ada Gojek, kan begitu. Ada minimal 4, lalu naik Halodoc dan sebagainya itu. Sekarang kan asing yang banyak. Shopee mana? Artinya yang Prof mau katakan adalah bahwa satu hal yang pernah dijanjikan oleh Pak Jokowi itu sama sekali tidak dia jalankan, tidak dia pelihara. Itu baru dari sisi platform. Oke. Tapi boleh dikatakan platform ini adalah tempat hidup anak cucu kita. Sekolah mereka pakai platform, transaksi ekonomi pakai platform, politik kita pakai platform semua. Dan platform sebagian besar yang ada di negeri kita adalah milik asing. Bahkan yang dulu punyanya bangsa kita nasional semakin tergusur. Shopee itu kan banyak. Sekarang kan hampir semua ibu-ibu punya Shopee. Punya siapa? Asing. Terus kemudian yang lain-lain jelas itu. Nah, saya ingin mengatakan, kalau tidak tadi ngomongin Pulau Mentawai. Mentawai ya. yang di daerah tempat kecil saya. Kalau Pulau Mentawai itu tiba-tiba diduduki asing. Terus kemudian undang-undang yang berlaku, regulasi yang berlaku itu orang asing di situ, atau regulasi asing yang berlaku di situ. Terus kemudian data-datanya orang Mentawai, aktivitasnya diambil oleh asing. Marah nggak kira-kira tentara kita? Pasti marah. Masalah kedaulatan. Karena kedaulatan fisik. Tapi sebenarnya Indonesia ini sudah boleh dikatakan di dunia digital yang anak cucu kita juga hidup. Yuridiksinya itu di atas yuridiksi Indonesia, tapi digital itu kehidupan baru. Dan saya tuh rata-rata kalau menurut HP saya sekitar 7-8 jam saya buka internet itu. Mungkin kalau saya lebih, dia di depan komputer terus. Artinya kita itu hidup di situ. Terus semua aktivitas kita ini terpantau, tersurveillance oleh perusahaan-perusahaan asing. Terus apa yang dilakukan negara? Ketika data-data kita disurveillance oleh perusahaan-perusahaan asing, maka berarti kita secara personal bisa diprediksi. Ketika berkelompok, secara kelompok kita bisa diprediksi. Bangsa ini bisa diprediksi. Kecenderungannya bisa diprediksi. Kebutuhannya bisa diprediksi. Mau sakit apapun, itu ada prediksi-prediksinya. Makanya jangan heran kalau ekonomi kita itu, UMKM dan lain-lain itu yang harus bersaing dengan produk-produk luar negeri, khususnya Cina terutama, itu tidak akan bisa menang. Lumpuh ya? Tidak akan bisa menang, lumpuh. Dan itu akan semakin berat. Kenapa? Karena mereka punya data, mereka bisa memprediksi, mereka tahu kecenderungan. Misalnya Cina punya apa? Platform TikTok. Siapa yang nggak punya TikTok? Ya. TikTok itu jelas itu punyanya Cina dan di Amerika dibatasi. Ya, mereka juga usir nggak bisa juga. Mereka nggak bisa ngusir. Ya, agak kesulitan. Tapi mereka coba batasi sampai buat undang-undang. Buat undang-undang yang memberlakukan bahwa tahun 2025 ini TikTok harus sahamnya bisa dibeli oleh orang-orang Amerika. Kenapa demikian? Karena memang ini banyak yang tidak diketahui. Platform-platform asing itu bukan hanya mensurveillance, mengumpulkan data, lalu mereka menjadi kaya, mereka menjadi tambah nilainya. Tapi juga platform-platform asing ini oleh negara di mana mereka berada. Itu diharuskan mengikuti undang-undang mereka. Nah, undang-undang di Cina itu ada namanya Suju Aquanfa. Suju Aquanfa. Itu mengharuskan perusahaan Cina harus terbuka dari pemerintah Cina. Jadi kalau pemerintah Cina mau buka data, itu harus mereka nurut. Makanya mereka bisa masuk ke TikTok. Ya? Masuk ke TikTok, Alibaba. Makanya nggak boleh dong kita ini hati-hati kalau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Cina, itu bisa diakses oleh intelijen Cina, penegak hukum Cina, pemerintah Cina. Makanya ketika KPU
2024 lalu kerjasama itu saya agak gregetan juga. Apa nggak tahu kalau namanya kerjasama dengan perusahaan Cina itu datanya bisa diubah-ubah dari sana. Iya, Gitu. iya, iya. Karena Suju Aquanfa itu memperbolehkan. Tapi sebenarnya Suju Aquanfa itu belajar dari US Cloud Act tahun 2018 di Amerika. Itu Amerika duluan. Jadi, artinya kalau ada misalnya orang Cina punya KTP dan paspor Indonesia, itu mereka ambil dari sana. Kan banyak sekarang. Oh, itu lain lagi. Itu lain lagi. Lain lagi. Tapi bisa manipulasinya ke arah sana ya. Lain lagi. Ya. Itu bisa. Tapi persoalannya adalah begini. Artinya kita ini seibarat rumah kita ini tanpa jendela, tanpa pintu, dan bisa dilihat oleh pemerintah Cina, bisa dilihat oleh perusahaan-perusahaan Cina yang punya data dari sini, platform-platform dari sini, seperti misalnya yaitu tadi platform ya. Platform itu ya kayak TikTok itulah. TikTok lah paling TikTok itu, makanya TikTok dicoba untuk tidak boleh bebas di Eropa dan Amerika. Karena dikhawatirkan seperti itu. Cuma sebelum TikTok ya Amerika duluan gitu loh. Okay. Amerika itu udah duluan mensurveillance, makanya buku Surveillance Capitalism itu ada di Amerika. Kemudian digital capitalism itu juga karena memang Amerika lah yang awal-awal mensurveillance seluruh pengguna teknologi mereka. Ya, dulu kan apa? Nah, itu ya, komputer ya. Selain itu apa, Bro? Selain platform, apalagi? Ekosistem digital kita. Ekosistem digital jelas kan. Dengan data sudah kan di berbagai negara yang mencoba untuk berdaulat di era digital, seperti India, Uni Eropa. Kalau Cina aja nggak usah diomongin. Cina itu yang pertama kali di dunia yang melawan dominasi Amerika, sehingga Cina punya kedaulatan beneran dan bahkan sekarang bersaing dengan Amerika kan. Sampai di langit ya. Sampai di langit. Mereka punya ya. Yang repot itu kita. Sama Cina kita lemah sehingga data kita bisa disurveillance oleh perusahaan Cina dan pemerintah Cina. Sama Amerika kita lebih lemah lagi, gitu kan? Jadi kita ini boleh dikatakan negara yang sangat tergantung dengan asing dalam dunia digitalnya. Apa kekecewaan Prof di dunia ini? Ketika misalnya sempat. Kekecewaan saya adalah Presiden belum memiliki visi yang kuat untuk persoalan ini. Mungkin lewat Pak Purbaya ini, makanya ketika kemarin Pak Purbaya ngomong seperti itu, ada harapan. Jangan-jangan mudah-mudahan Pak Purbaya punya pemikiran ke sana. Jadi bukan hanya cyber security saja, tapi adalah kedaulatan digital itu pertama, kendali terhadap data itu harus dimiliki oleh bangsa sendiri. Kendali terhadap infrastruktur juga harus dimiliki oleh bangsa sendiri. Kemudian cyber security-nya juga ditentukan oleh bangsanya sendiri. Kalau kita tidak, itu data kita ada di luar negeri. Karena mohon maaf, memang ada regulasi-regulasi yang dibuat tahun 2019, itu memperbolehkan data itu di luar negeri. Di mana contohnya, Prof? Di Singapura? Di sini, di negara kita lah. Bukan data kita yang di luar negeri itu di Singapura kan ditaruhnya? Ada yang di Singapura, ada yang di Amerika di Palo Alto, misalnya kayak Twitter kan di Amerika, gitu kan. Kalau Google itu juga di Amerika, tapi ada yang di cloud. Nah, cloud-nya nggak jelas, tapi tidak di negara kita. Dulu tahun 2012, kita punya PP 82 tahun 2012, di zaman eranya Pak SBY ya. Waktu itu kita bikin PP itu bahwa semua data milik warga negara Indonesia publik harus di Indonesia. Pasal 17 nanti bisa dicek. Ya, betul. Pasal 17. Kenapa itu berubah? Ya diubah oleh penguasa. Siapa yang mengubahnya? Pak tahun 2019. Pak Jokowi lah. Ada lobby kah atau apa? Besar kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kalau tidak di lobby ya kebodohan. Nggak mungkin sebodoh itu kan? Nggak mungkin. Tidak mungkin sebodoh itu, tapi kenyataan. Oke. Kenyataan. Dan saya waktu itu ada di dalam. Saya mengingatkan, jangan, ini berbahaya. Tapi ya apa artinya seorang hanya penasehat atau staf ahli kan? Penasehat itu kan yang penting kalau sudah ngomong udah selesai kewajiban saya. Ya udah saya udah ngomong. Udah nulis paper udah selesai. Ya selesai. Makanya saya sampai ingat terus. Apa tuh? Artinya itu PP itu kan perubahan itu ada di PP 71 tahun 2019.
Dari tadinya PP 82 tahun 2012 pasal 17 ya diubah menjadi PP 71 tahun 2019 pasalnya 21. Itu salah satu yang menyebabkan data kita ada di luar negeri. Enggak, salah satu kekecewaan Prof nih saya lihat. Kekecewaan saya itu. Itu tapi bukan yang terbesar, apa lagi? Banyak sebenarnya. Sebenarnya gini, setelah itu kan saya ngeritik kepada menteri yang baru. Setelah itu ada menteri baru masuk, saya bilang, Pak ini hati-hati, PP ini merugikan Indonesia karena data-data kita ada di luar negeri. Terus gimana ya? Merubah PP atau merubah PP? Kalau merubah PP lagi lama. Karena it takes time. PP itu juga tidak mudah dirubah. Nah, maka perlu dibuat syarat-syarat yang lebih ketat lagi. Kalau boleh di luar negeri, tapi ada syaratnya. Buat permen tentang syarat-syaratnya yang ketat supaya tidak bisa di luar negeri. Buat permennya. Oke. Tapi oke nggak sampai aku pensiun nggak dibuat permennya. Prof pensiun apa Prof minta keluar? Ya pensiun gitu kan, pensiun secara pegawai negeri ya. Oh iya. Artinya kan PNS itu kan tidak boleh di atas 60 kalau untuk jabatan struktural. Oke. Tapi waktu itu sempat saya ditawari untuk masuk ke staf khusus bisa sampai kapanpun. Saya enggak lah, mending saya keluar. Sudah cukup lah. Dulu kan Prof dikenal sebagai apa? Ya banyak orang lah ya. The guardian of Pak Jokowi. Tapi sekarang kritis. Apa penyebabnya Prof? Saya minum dulu, kalau mau ngomong itu harus minum dulu itu. Ya, kalau kita di Mentawai itu apa? Ini dulu pakai tenaga dalam. Karena begini, karena dulu kita memang sangat bangga ya dengan pemimpin waktu itu ya Pak Jokowi yang dari orang biasa kemudian menjadi dikenal sukses di Solo, di Jakarta, di DKI juga kita bangga. Lalu akhirnya dia menjadi presiden yang kita melihat wah ini hasil dari demokrasi gitu kan. Tapi belakangan ketika kemudian kita evaluasi begitu banyak beliau flip-flop. Bicara sekarang besok udah berubah dan sebagainya. Kemudian juga kebijakan-kebijakannya juga banyak yang bermasalah begitu. Saya akhirnya melihat bahwa ini ada masalah. Itu ya, akhirnya seperti itu. Dan betul memang sekarang mau tidak mau saya melihat bahwa begitu saya kecewa ketika dia ternyata mendahulukan keluarganya, anaknya yang belum siap. Siapa yang bilang kalau anaknya siap untuk menjadi wakil presiden? Bahkan mungkin jadi wali kota Solo pun nggak siap sebenarnya kan. Pendidikannya tidak begitu jelas begitu kan. Tiba-tiba semuanya dipaksakan dia menjadi wakil presiden. Terlepas dari ini inisiatifnya Pak Prabowo, ini inisiatifnya orang-orang dan sebagainya. Tapi atas nama Indonesianya itu loh. Coba bayangkan seorang Gibran harus bersaing dengan kualitasnya dengan Habibie. Yang dulu juga pernah jadi wakil presiden. Itu banyak tuh daftarnya. Ya, tuh ada Habibie, ada Pak Muhammad Hatta yang lulusan dari Belanda kan begitu kan. Umar Wirahadikusuma yang jenderal, yang mantan Pangdam, Abda Malik yang seorang diplomat, pendiri Antara dan sebagainya. Terus pembaca komik. Coba. Kalau saya pembaca komik, jangannya bukan pembaca komik. Saya juga membaca komik, tapi juga membaca yang lain kan, tidak hanya komik kan begitu kan. Ini kan problema dan itu ada rekayasa di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Saya kecewa dan saya melihat apalagi sekarang mulai semakin banyak hal-hal dan nampaknya kan ya Pak Prabowo sendiri juga memanfaatkan kondisi ini. Beliau mau tidak mau bisa jadi presiden karena dekat dengan atau menggunakan Gibran sebagai wakilnya. Mungkin kalau bukan dengan Gibran juga belum tentu ya didukung itu karena memang struktur kekuatannya Pak Jokowi waktu itu hebat sekali. Tapi saya berharap seperti ini. Di dunia ini memang setiap ada presiden baru, biasanya dia akan menghormati presiden lama. Tapi tidak lama juga. Dulu yang namanya Pak Harto juga awal-awal menghormati Pak Karno, tapi setelah itu kan desoekarnoisasi, ya kan? Dan itu udah tren. Khrushchev itu sangat menghormati Stalin. Tahun 1953 Khrushchev naik, Stalin itu kan nama besar dia.
Patungnya ada di mana-mana, dia hormati. Tapi setelah dia jadi penguasa di Uni Soviet, destalinisasi. Xi Jinping juga menghormati Hu Jintao. Hu Jintao itu 10 tahun jadi presiden. Tapi ya sekarang semua ya Xi Jinping di Cina itu kan. Bahkan Hu Jintao itu pernah diangkat ya. Itu suruh dipaksa untuk pergi itu kan. Iya, dia acara resmi supaya dia nggak ada di ruangan itu ya. Di ruangan itu. Artinya apa? Saya yakin nanti dejokowisasi juga akan terjadi. Itu tren sejarah dan itu biasa. Cuma memang butuh waktu. Artinya Prof mengatakan itu nalar ya, bukan itu karena nalar. Subjektivitas atau emosi. Itu nalar. Pak Harto apakah tidak melihat kebesaran Soekarno? Melihat. Justru melihat kebesaran Soekarno, maka lalu desoekarnoisasi. Baru kan begitu. Ya mungkin Pak Prabowo juga sudah mulai dengan itu. Mulainya salah satunya dengan tadi agennya adalah Purbaya. Atau kecuali di Amerika ya. Kalau di Amerika kan Trump kan langsung dihajar sama Obama langsung dihajar, Biden langsung dihajar. Langsung ganti kalau di negara-negara demokrasi. Tapi dalam pidato pun disebut kan dia hantam kan ya. Disebut, tapi kebijakannya ganti. Ya. Sudah sangat cepat itu malahan berganti. Trump itu sama sekali tidak sama dengan Biden. Bahkan ada undang-undang yang tadi tentang TikTok itu harusnya Trump itu menerapkan undang-undang itu sekitar Januari tanggal 12 atau berapa kemarin Januari 2025 ditunda sama Trump. Artinya dia tidak meneruskan kebijakan yang diambil oleh Biden. Itu di negara demokrasi biasa seperti itu. Take time berapa lama? Untuk yang mana nih? Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dari kekuatan pendukung-pendukung Pak Jokowi. Tapi kalau saya melihat bahwa mulainya dari Pak Purbaya ini udah dia melakukan tadi riset ya, ditata ulang tentang keuangan, kebocoran-kebocoran. Nah mungkin Pak Prabowo akan pelan-pelan menggunakan kejaksaan yang belum digunakan kan kepolisian. Walaupun kepolisian kemarin ada menyebut memiliki hasil dari narkoba ya sekitar 26 triliun. 200 ton segala macam ya. Gitu. Agak harganya atau nilainya kan. Walaupun itu bisa kita kritisi juga. Kalau narkoba kan berarti kan yang sukses kan BNN. Kepala BNN. Ini yang baru belum sampai setahun, baru beberapa bulan. Yang mantan Kapolda Banten. Ya kan? Belum beberapa bulan. Ya baru beberapa bulan lah. Yang lama berarti karena itu kan 1 tahun, 2024, 2025 dapat sekitar 20 sekian triliun gitu. Berarti ini yang besar kan kepala BNN yang lama, Pak Martinus Hukum. Terus kemana Pak Martinus Hukum? Diganti. Diganti. Di perjalanan. Ini sebenarnya kan ada ironi. Di satu sisi polisi sukses dalam konteks menyelesaikan persoalan-persoalan narkoba. Narkoba itu ditangani oleh namanya BNN. Hasilnya sekian triliun, tapi kepala BNN-nya justru diganti dan belum pensiun. Ya. Belum pensiun, dia seangkatan sama Pak Listio. Pak Purbaya ini pangkat tangan kanan atau panglima perangnya? Kan panglima tertinggi sekarang Pak Prabowo. Ya, jelas. Dalam sebuah perang ekonomi keluar ke dalam, berarti Pak Purbaya panglima perangnya? Saya melihat bahwa dia panglima perang, tapi lewatnya lewat ekonomi. Ya. Karena problema Indonesia itu keuangan tadi, banyak kebocoran keuangan, maka ketika dicari persoalannya, ketemulah pelaku-pelakunya maupun sistem yang harus diperbaiki, direformasi. Artinya dari segi komunikasi nih, komunikasi politik nih, kita bicara komunikasi politik, yang artinya banyak juga pejabat yang salah baca yang mencoba untuk berdebat atau melawan seorang panglima perang. Karena mereka sebenarnya melihat bahwa apa yang dilakukan Purbaya ini mengganggu kepentingan konstelasi lama, politik lama, posisi lama. Pak Purbaya jelas lah, dia bisa mengganggu Gubernur Jawa Barat, kemudian mengganggu persoalan pembayaran WUS, sehingga orang bertanya-tanya kenapa kok seperti itu. Oh baru tahu bahwa WUS itu yang pinjem, yang utang itu bukan pemerintah.
hutang pemerintah itu urusan APBN yang disetujui oleh DPR. Ini WUS ini yang hutang adalah B2B, business to business. Ini BUMN. BUMN itu tanpa persetujuan DPR, tanpa persetujuan rakyat. Kan kita bicara kekuatannya Pak Purbaya. Udah pasti ada semacam kontrak yang hanya Pak Purbaya dengan Pak Prabowo yang tahu. Nah, bagaimana Pak? Banyak yang keliru membacanya itu. Perjanjian antara mereka berdua. Apa kalau Prof bisa membaca? Kalau saya melihat selama Pak Purbaya masih bergerak seperti sekarang, berarti dia memang itu kehendak Pak Prabowo. Dia adalah tangan kanannya Pak Prabowo, kepercayaan Pak Prabowo sekarang untuk mendobrak, merubah sistem supaya persoalan keuangan yang awalnya itu membelit pemerintahan Pak Prabowo yang sampai harus efisiensi, kebocoran masih banyak, mulai muncul harapan-harapan. Masyarakat juga punya harapan-harapan. Justru ketika Pak Purbaya kemudian dimusuhi atau ada yang melawan dia, menunjukkan bahwa yang musuh ini kekuatan-kekuatan lama yang terganggu dengan reformasi keuangan yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Apa Prof melihat bahwa Pak Prabowo jauh lebih segar, jauh lebih rileks setelah ada Pak Purbaya? Ada? Nampaknya seperti itu. Yang jelas bahasa dia lebih. Yang jelas bahasanya Pak Purbaya juga begitu, bahwa dia confidence. Ya, artinya bahasa Pak Prabowo pun nggak tekstual. Orang baru itu tidak akan berani confidence kalau dia tidak di backup oleh kekuatan besar. Kan begitu kan? Dan sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo juga tanda-tanda untuk tadi, kalau Pak Harto ada Soekarnoisasi, ini juga mungkin nanti arahnya juga ke sana. Oke, kita selesaikan di sana analisa komunikasi politik. Kita kembali ke ekosistem digital tadi ya. Kan Prof ketika pidato guru besar nih saya catat ini, ada native digital, ada imigran. Digital. Apa nih? Bisa dijelaskan itu, Prof? Digital native itu adalah anak-anak muda yang lahir dengan dekat dengan dunia digital. Jadi dia mainnya udah main Nintendo, kan dunia digital. Lain dengan saya, Anda yang lebih buras itu kan ya, dulu ya mainnya main fisik, main tanah atau digital satu-satunya cuma TVRI ya, Bro. Iya kan. Kita baru kenal digital itu ketika usia kita sudah selesai kuliah itu. Saya S1 itu aja masih ngetik pakai brother itu, dan tidak ada namanya copy paste, nggak ada. Nggak ada ya. Saya dulu kuliah di 2 tempat, di Gajah Mada dan di UII, itu bikin skripsi pakai DTipX, pakai karbon, tidak ada, kalau salah tidak bisa di copy paste, tidak bisa. Berarti kita imigran. Kita imigran. Ada yang imigran belajar, ada yang imigran gelap. Jadi seolah-olah tahu tapi nggak tahu kan gitu kan. Seberapa banyak yang gelap, Bro? Itu yang kadangkala itu dia itu sebenarnya diberi wewenang dan kemampuan untuk membuat kebijakan, tapi tidak memiliki visi ke depan. Akhirnya seperti yang terjadi sekarang. Indonesia boleh dikatakan untuk kebijakan digital ini agak gelap menurut saya. Kan kalau di Cina kan kita lihat edukasi itu berjalan ya sejak dari terhadap digital ya. Kan kita lihat sistem pendidikannya dan segala macam sampai ke tingkat universitas. Artinya Prof mau mengatakan bahwa saya aja baru TikTok tuh baru beberapa bulan tidak diberikan edukasi oleh negara, oleh kementerian terkait. Itu maksud Prof? Ya, itu memang literasi atau edukasi itu keniscayaan yang harus dilakukan ya, karena memang tadi ada transformasi, otomatis harus ada pemahaman tentang bagaimana menggunakan secara efisien dan produktif. Karena apa gunanya punya HP tapi tidak digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi tapi hanya tersesatnya ke judi online, scamming. Itu yang salah satu yang ingin saya katakan, bahwa kenapa ada judi online, kenapa ada open BO. Pertanyaannya kan begini, judi online boleh nggak dengan regulasi Indonesia? Dilarang. Dilarang oleh KUHP, dilarang oleh Undang-Undang ITE. Open BO boleh nggak? Dilarang. Tapi kenapa di dunia digital kita itu tetap muncul dan tidak bisa dihilangkan? Karena negara ini tidak punya kedaulatan digital.
tidak mampu untuk menerapkan regulasi tata nilai yang berlaku di negara ini. Itu yang saya katakan kita ini lemah dalam dunia digital. Nanti anak-anak kita yang tiap hari ke pesantren atau ke pendidikan agama yang 3-4 jam dia dididik agama, pulang ke rumah ketemu HP-nya berjam-jam lebih lama, hancur lagi. Dihajar oleh konten-konten yang tanpa tata nilai Indonesia. Dan itu akan terjadi kerusakan. Artinya selama di pesantren nilai-nilainya hancur dalam waktu bisa sejam 2 jam gara-gara dia menyentuh ini. Dalam konteks komunikasi kalau Anda diterpa 1 jam 2 jam hal-hal yang baik, tapi yang buruk-buruk itu 10 jam, 5 jam, 8 jam lebih tinggi. Yang mana yang akan kuat mempengaruhi? Yang lamaan. Apalagi yang buruk-buruk itu biasanya lebih menarik gitu kan. Maka kenapa banyak kerusakan moral semakin menggejala, problema judi online juga tidak hilang-hilang. Kemana kemarin yang namanya Satgas judi online? Sekarang apakah sudah selesai judi online? Tidak. Menurut Prof? Masih banyak. Tadi malam aja saya buka. Iya, betul, itu betul. Maksud saya. Dan tidak bisa di take down. Jadi di Twitter itu ada akun-akun yang depannya itu gambar-gambar wanita cantik. Saya buka tadi malam karena saya mau ngomong. Saya buka itu akun-akun itu bawahnya judi online semua. Pornografi segala macam banyak dan sebagainya. Artinya tata nilai kita yang konon ketimuran punya regulasi, punya undang-undang hanya berlaku di dunia fisik atau berlaku orang yang ada di dunia online tapi orangnya jelas. Kayak Nikita Mirzani ya ditangkap, ditahan. Tapi Bjorka nggak bisa. Itu banyak orang itu sebetulnya. Oh banyak. Yang ngaku Bjorka. Bjorka, kemudian partai sosmed, misalnya begitu, yang pernah berkelahi sama saya. Sama. Itu kan pelaku-pelaku kejahatan online yang negara tidak bisa apa-apa. Tapi kalau saya salah, Anda salah, karena kita identitasnya jelas, mudah. Bahkan kadang-kadang tidak jelas pun para pelaku-pelaku podcast ini, teman saya Rudi Kamri ini kemarin di sidang di PN Jakarta Utara. Kenapa, Bro? Ya karena dia memfasilitasi seorang whistleblower yang ingin mengungkap tentang korupsi. Tapi korupsinya sendiri itu sudah dia laporkan ke KPK, ke Kejaksaan, tidak pernah berkembang menjadi pengusutan, tapi dianya kena undang-undang ITE. Jadi yang kena di dunia digital itu hanya orang-orang yang identitasnya jelas dan kadang-kala malah justru yang ingin membongkar kebocoran-kebocoran atau membongkar penyelewengan-penyelewengan. Dan kita tahu yang namanya korupsi ini kan besar sekali. BPK aja mengatakan sekitar 300 triliun itu bocor selama 10 tahun terakhir. Itu pun yang sudah resmi di pengadilan, yang belum resmi, yang belum terungkap. Berapa? Kan gitu. Termasuk yang masalah blockchain segala macam ini, pulau-pulau yang dilelang dan segala macam, yang mereka masukkan harganya ke blok. Saya nggak terlalu paham itu. Itu maksud Prof. Artinya ada nilai ekonomi. Iya. Maksud saya gini loh. Maksud saya negeri ini punya banyak masalah. Ya kan? Ketika ada orang mengkritisi, bukan masalahnya itu kemudian menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan, tapi pengkritiknya dikenakan undang-undang ITE yang notabene saya ikut bertanggung jawab dengan undang-undang ITE karena saya lama di Kominfo, di Komdigi, ikutlah mewarnai ITE itu dan bukan seperti itu tujuan membuat undang-undang ITE Pak Nuh waktu itu menterinya, enggak seperti itu. Prof sejak 2010 ya? Saya sejak 2007. 2007 sampai 2022, 15 tahun. 15 tahun ya. Dan saya mengawal undang-undang ITE itu. 3 pelita. 15 tahun 3 pelita ya. 4 menteri. 4 menteri. Saya berhenti bukan diberhentikan. Ya. Tapi saya berhenti karena usia saya udah nggak boleh. Saya boleh kalau saya jadi staf khusus, tapi saya nggak mau. Saya lebih baik kembali ke kampus. Artinya dalam penerjemahan undang-undang ITE sebetulnya salah ya? Sangat salah. Banyak sekali yang salah. Kalau Prof yang dijadikan saksi ahli, bakal batal itu ya? Coba, ITE itu 12 kali di judicial review. Artinya udah diperbaiki terus oleh MK. Kemudian 2 kali di revisi.
ada perubahan oleh DPR dan semuanya adalah berupaya untuk supaya jangan dipergunakan salah-salah oleh penegak hukum. Tapi tetap saja sampai sekarang masih salah. Itu satu contoh ya. Tapi ada juga sekarang ada podcastku juga yang saya lihat dia pakai masker segala macam, tapi jelek-jelekan orang. Itu bagaimana tuh? Kalau menjelek-jelekan orang ya gini. Menjelek-jelekan orang, maka dia seperti apa ini menjelek-jelekan Roy Suryo, kan Tifa sama ini kan disebut itu ada satu podcast tuh dia melagak seperti dukun. Gini. Jadi Undang-Undang ITE itu kan ada pasal yang sering kali dipakai, itu pasal 27 ayat 3 dulu, sekarang menjadi pasal 27A. Itu adalah terkait dengan pencemaran nama baik atau fitnah. Ya. Pencemaran nama baik atau fitnah itu biasanya dikatakan fitnah atau pencemaran nama baik kalau faktanya itu tidak terbukti. Jadi kalau dia faktanya adalah truth is absolute defense of libel cases. Kalau benar itu dia justru bukan libel, bukan fitnah, bukan defamation. Gimana Anda mengatakan, oh Anda dicemarkan nama baik padahal yang diomongin itu benar. Maka persoalan utamanya, kasus utamanya harus diselesaikan dulu seperti tadi kasus Rudy Kamri itu ketika ada whistleblower ngomong dia laporan ke kejaksaan, ke KPK, nggak pernah dia podcast, nggak pernah ditangani oleh hukum, lalu dia podcast, kan begitu. Nanti yang kena podcastnya. Ya, nanti kalau kita bahas masalah ini yang lagi viral ini, tapi Prof bisa lihat tuh, agak jorok lah permainannya ya, menggunakan orang segala macam, menuduh si Roy Suryo begini. Tapi nantilah, kita mungkin case sendiri. Artinya ruang seperti ini digunakan juga oleh orang-orang. Oh iya, kalau memang betul dunia digital ini seringkali digunakan oleh mereka-mereka yang memanipulasi kebebasan, seolah-olah kebebasan, tapi sebenarnya itu adalah ada yang hate speech, ada yang hoax, yang disinformasi dan begitu. Justru negara sebenarnya harusnya jagain ini. Di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, ketika saya jadi Ketua Panja ITE, itu ada pasal baru yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. DPR-nya waktu itu Pak TB Hasanuddin ketuanya, pemerintah saya. Pasal baru itu pasal 40 ayat 2A. Itu negara, pemerintah di pasal 2A itu wajib mencegah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan. Pemerintah wajib mencegah. Misalnya, judi online melanggar undang-undang nggak? Melanggar, wajib dicegah. Terus penipuan melanggar undang-undang nggak? Melanggar, wajib dicegah. Itu pasal 40 ayat 2A. Terus kemudian fitnah melanggar undang-undang nggak? Ada undang-undangnya KUHP 310, 311 larangan. Wajib dicegah. Kalau memang dia fitnah, gitu ya. Itu. Kalau terkait dengan kawan-kawan yang ditangkap waktu peristiwa 28 Agustus, karena mereka admin dari beberapa misalnya akun TikTok sama itu bagaimana? Begini. Apakah itu kriminal atau ITE? Undang-undang ITE? Sesuatu pidana. Dikatakan kriminal, dikatakan itu adalah katakanlah serangan, mencemarkan nama baik dan sebagainya itu. Kalau tadi yang disampaikan bukan merupakan kebenaran. It's not truth. Tapi adalah manipulasi-manipulasi. Itu yang pertama. Tapi kalau truth dia tidak kena. Yang kedua, kalau pelakunya itu tidak memiliki actual malice, itu juga tidak kena. Jadi misalnya salah ngomong, salah nulis, keliru, hanya kurang hati-hati, itu berarti tidak sengaja memiliki niat jahat. Tapi kalau sudah diingatkan, bahwa kamu tuh jangan begitu, itu kamu memfitnah orang, ada yang ngingetin, dia terus karena niat jahat ingin menghancurkan Anda, gitu ya. Itu berarti namanya actual malice, itu baru kena, gitu. Nah, tetapi kalau kritik apalagi berdasar pada pendapat, opini itu dasarnya adalah kepercayaan, itu tidak bisa kena di dalam konteks hukum. Karena itu dilindungi oleh konstitusi dan yang namanya opini itu tidak bisa dihukum walaupun opininya itu menyakitkan atau merugikan. Misalnya begini, opini itu begini. Saya mengatakan bahwa Mas Indra ini ganteng jelek. Jelek sama ganteng kan sama. Iya sama. Sama opini. Iya betul. Kan?
Kalau jelek mau dihukum, kalau ganteng tidak. Kan nggak bisa, itu sama-sama opini. Oh ini pengusaha hitam, tidak bisa dihukum. Karena pengusaha hitam, pengusaha kuning, pengusaha putih, itu sama-sama opini. Pemerintahan yang hitam, tidak bisa dihukum. Indonesia gelap. Itu gelap, nggak bisa dihukum. Itu opini, penilaian, evaluasi. Atau verbal expression of attitude. Jadi sikap yang diekspresikan secara verbal. Sikapnya nggak mendukung, sikapnya kecewa lalu disampaikan, aku kecewa, ini jelek. Itu tidak bisa dihukum. Contoh nih, kan ada seorang perempuan, dia baru pulang kantor, sekali lagu dia menunjuk kayak gini, soalnya ditunjukkan Polda. Kan itu yang ditangkap sekarang. Itu opini. Dan dia begini aja kan, apakah itu memang sikap dia, apakah dia memang untuk menyerang? Itulah yang disebut bahwa itu penerapan yang salah terhadap hukum. Tidak ada hukum seperti itu untuk bisa mengadili atau memidana orang hanya menunjuk seperti itu. Ini teman-teman, yang dilarang itu kalau nuduh itu nunjuk pada seorang itu dituduh melakukan perbuatan dan perbuatan itu tidak dilakukan. Pak Sendra ini ngambilin tetangga, gitu. Padahal tidak. Itu baru namanya fitnah. Itu menuduh. Tapi kalau mengatakan dia ganteng, dia jelek, dia menjijikkan, walaupun itu Anda kesinggung, itu hanya melanggar etika, bukan merupakan pelanggaran hukum. Saya harus bicara ke kamera nih teman-teman yang sekarang kemarin pindah ke Salemba ya, gunakan Prof B untuk menjadi saksi ahli Anda nanti untuk membebaskan teman-teman yang masih ditangkap. Berikutnya ada lagi satu lagi yang kalau dia profesi yang punya privilege, itu juga tidak bisa dihukum ketika dia profesinya itu memang LBH misalnya. Ya, misalnya pengacara menyatakan bahwa ini tidak bersalah tapi yang salah sana, misalnya begitu. Itu profesi pengacara, jaksa. Jaksa itu kan kadang-kadang kan juga wawancara sama media lalu mengatakan orang ini melakukan perbuatan ini. Polisi juga begitu. Terus jurnalis. Jurnalis itu juga profesi yang tidak bisa dihukum ketika dia mengungkap kebenaran, mengungkap fakta apa adanya. Ada orang bicara seperti ini. Ini yang kadang-kala di negara kita ini tadi memaksakan hukum hanya karena keinginan atau dorongan atau paksaan dari kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Akhirnya lalu orang yang sebenarnya tidak kena dipidana terpaksa dia diproses dan seperti itu yang terjadi kan seperti itu. Artinya ini kan yang kita bicara tadi ITA segala macam tadi itu kan masalah digital ya. Dan Pak Prabowo kan mengatakan hukum jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini juga belum dibereskan sama sekali, disentuh. Yang terjadi adalah tajam kepada orang-orang yang jelas identitasnya atau bertanggung jawab. Orang berani muncul di podcast ini tanggung jawab karena identitasnya jelas. Sementara yang bikin akun-akun atau bikin konten-konten yang hoax dan sebagainya, itu kan orangnya nggak jelas, malah nggak kena. Temennya Biorka nggak kena. Itu kan inequality before the law, bahwa di depan hukum ternyata orang-orang yang berani menampilkan dirinya dan bertanggung jawab justru bisa terkena sanksi-sanksi hukum ITE tadi. Tapi sementara yang di luar tidak. Yang dari luar negeri apalagi, kan begitu kan, yang dari luar negeri apalagi. Akhirnya itu yang saya katakan bahwa kita nggak ada kedaulatan digital, nggak ada kedaulatan hukum. Hukumnya masih tadi tumpul ke orang-orang yang memang tidak bisa dikenakan atau orang-orang yang tidak dikehendaki untuk dikenakan. Ini kan banyak sekali kan kalau kita di IG ya, TikTok segala macam kan perempuan-perempuan cantik dari Korea segala macam kan itu kan sebetulnya kalau kita kan saya sadar itu manipulatif kan. Manipulatif. Makanya di beberapa negara yang saya katakan punya digital sovereignty atau kedaulatan digital, itu kalau kayak gitu, itu yang kena sanksi adalah platform. Karena nggak bakal bisa masuk ya. Platformnya harus memoderasi, harus membuat, termasuk Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau hate speech yang terkait dengan mendiskreditkan kelompok-kelompok minoritas tertentu, itu platformnya kena denda kalau sampai membiarkan. Di sini tidak. Di sini platformnya aman,
ya. Hanya pelaku-pelaku orang per orangnya kena ITE, dikejar ITE kalau pelakunya adalah jelas. Itu yang problema besar di Indonesia. Seolah-olah yang konten-konten yang bermasalah itu yang salah adalah individu-individu. Padahal sebenarnya kemana perannya YouTube, perusahaan YouTube itu? Kenapa dia hanya dapat keuntungannya saja? Dia kan engagement-nya tinggi kalau ada keributan, ada disinformasi, ada yang pornografi, engagement-nya tinggi. Justru di negara lain yang punya regulasi yang ketat, dalam artian memiliki kedaulatan digital, India saja 36 jam kalau ada konten-konten bermasalah, itu pemerintah negara lewat pengadilannya langsung memberikan kewajiban kepada platform harus di take down 36 jam paling lambat. Oke. Di kita ini kan bukan hiu-hiunya yang kena, tapi teri-terinya ya. Teri-terinya dan orang-orangnya. Ya. Akhirnya malah justru yang kena adalah orang-orang yang menyuarakan kekritisan yang kena. Informasi atau informasi awal, sikap kritis, ya. Ya, Anda juga bisa kena Madilog itu. Makanya saya kemarin itu sedang memperjuangkan bagaimana yang namanya teman-teman podcaster ini juga diperlakukan sebagai institusi pers. Karena podcast, YouTube ini kan bentuk media baru yang fungsi jurnalistiknya juga dilakukan selama ada check and recheck, tidak menyajikan insinuasi atau provokasi, sara, kemudian ada balance gitu kan. Ini kan fungsi-fungsi jurnalistik gitu loh. Jadi saya merasa balik ke bangku kuliah nih, new media dan segala macam, berat itu ya. Ya agak Prof? Artinya yang kita lihat pembenahannya dimulai dari mana? Evaluasi dari mana ini? Dari Komdigi dan dari Kementerian Hukum dan HAM harus punya, dan dari DPR harus punya roadmap untuk memperkuat kedaulatan digital. Apa isinya, Prof? 10 tahun ke depan itu apa yang harus dilakukan pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh dunia akademik atau perguruan tinggi. Jadi misalnya katakan kita ngomong Indonesia Emas 2045, karena kita 100 tahun, itu harus ada roadmap-nya bahwa kita betul-betul bisa berdaulat dari sisi data, berdaulat dari sisi tata nilai dan regulasi itu efektif, tapi betul-betul diterapkan secara benar ya, bukan yang inequality, yang equality before the law gitu kan. Okay. Nah itu apa yang harus dibenahi dari industrinya, dari dunia kampus, kemudian dari regulatornya. Yang ada dalam pikiran Prof nih. Saya tanya ke Prof sendiri. Civil society gitu. Itu harus ada harus ada roadmap dengan time schedule-nya. Isinya apa? Kalau saya tanya ke Prof, saya ini pemerintah harus nih. Kita buat regulasi tentang regulasi dulu. Kembalikan lokalisasi data atau data localization policy, bahwa data harus ada di Indonesia. Karena ketika data di Indonesia, siapapun yang berbuat jahat itu perangkat negara bisa masuk, bisa mencari. Misalnya kayak Bjorka, dia ngomong di Twitter, kita mau minta ke Twitter nggak ngasih, datanya nggak ada, ya sudah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau itu ada di sini, dan itu sudah dilakukan oleh Uni Eropa, India, RRC, bahkan Turki sudah melakukan itu. Okay. Artinya kita tidak sendirian gitu ya. Okay. Tidak sendirian. Dan negara India kalau sama kita kan sebenarnya kita tidak kalah dari sisi budaya dan sebagainya. Itu bagi platform yang sudah ada ya, kita mungkin regulasi. Ya. Tapi untuk bersaing di dunia platform sendiri apa, Prof? Nah, kalau untuk bersaing di dunia platform memang negara harus memberikan kesempatan. Kayak di Eropa, kesempatan pada company-company Eropa itu bisa bersaing dengan yang global. Jangan langsung disuruh fight secara bebas tanpa artinya ada proteksi dari negara, ada safe harbor dari negara. Safe harbor policy. Itu seperti di Cina juga begitu, awalnya kan begitu. Seperti apa, Prof? Ya, artinya kalau milik negara sendiri atau milik bangsa sendiri itu dia diberi kesempatan. Misalnya pajaknya tidak kena, misalnya insentif pajaknya diberi insentif pajak, kemudian dapat kemudahan-kemudahan. Begitu. Saya membayangkan ya, sebenarnya kan kita punya Gojek itu sudah sejak 10 tahun lebih ya, 20 tahun lah.
Itu Gojek itu kan ada fitur untuk komunikasi antara driver dengan pelanggannya. Iya, betul. Itu kan bisa dikembangkan jadi WhatsApp sebenarnya. Kalau dulu kita kembangkan. Tapi kan enggak. Kita lebih seneng karena memang tidak ada edukasi. Masyarakat ya akhirnya menggunakan yang paling mudah. Tapi jangan lupa ketika masyarakat pakai WhatsApp, ya data kita ada di perusahaannya si Mark Zuckerberg karena itu punyanya Mark gitu kan. Ya di sudah backup di sana. Di backup di sana. Dan ada buku baru nih. Ini harus saya sampaikan. Buku baru yang ditulis oleh Christian Fu, seorang ahli bidang critical teori. Dia Marxis. Teori kritis gitu. Ya. Teori kritis, tapi dia pengamat tentang digital. Bukunya hampir tiap tahun dia terbit. Ada yang digital capitalism, ada yang democracy in digital era. Yang terakhir itu dia nulis tentang World War and World Peace in the Age of Digital Capitalism 2025 ini, tahun ini. Bulan Agustus kemarin dia buku ini mulai ada. Perang. Itu dia mengatakan ke depan ini akan terjadi kemungkinan polarisasi negara-negara semakin besar. Perang juga kemudian terjadi, dan perang itu akan melibatkan kapitalis. Perang itu melibatkan kapitalis, dan perang itu semakin tidak lagi ada empati atau humanis karena jarak jauh, semuanya pakai teknologi kan. Jarak jauh. Kalau nembak, drone-nya yang nembak, AI-nya yang nembak dan sebagainya. Matinya beneran. Mati beneran, tapi tidak ada orang kasihan. Nggak ada snipernya. Dan apa yang terjadi bagi kita, misalnya kita yang negara yang tadi saya katakan, data-data kita ada di perusahaan-perusahaan punyanya Cina. Di perusahaan Cina, data kita ada di perusahaan Amerika. Kalau kita perang lawan katakanlah Cina atau katakanlah Australia, data kita ini bisa dipakai oleh Cina untuk melihat kelemahan-kelemahan kita karena data-datanya ada di sana. Dan drone katanya makin kecil kan? Artinya kita bisa hangus nih langsung. Ada drone bergerak ke sini ke ruangan ini. Makanya ini kan perlu visi baru. Bapak Presiden sangat bagus ya membangun pertahanan dengan anggaran yang cukup karena dia mantan Menteri Pertahanan. Tapi kalau teknologi digitalnya itu kemudian tidak kita perbaiki, misalnya data kita masih ada di luar negeri, ada di perusahaan-perusahaan asing, ya itu sama aja kita memberikan leher kita ke mereka kalau perang. Karena bisa diketahui semua. Bahkan apalagi kalau sampai para pejabat-pejabat itu juga pakai WhatsApp. Oke, Prof, kita berhenti di sana, Prof. Udah benar saya bahwa Prof akan datang lagi. Nanti kita bicara tentang perang di dunia digital. Oke, Prof, karena kita udah 1 jam lebih. Kita berhenti dulu ya, Prof. Kita nanti akan sambung. Sobat Madilog, nyatanya intuisi saya agak benar ya. Sekalipun sulit ya bagi kita selalu mencoba untuk menghadirkan tokoh-tokoh yang kita bidik agak lama, kita pelajari agak lama, dan kita perdebatkan untuk muncul di Madilog untuk memberikan lebih banyak pengetahuan kepada kawan-kawan ya, para sobat Madilog. Nah, tadi sekalipun agak berbahasa kampus, tapi kelihatan betul bahwa memang Prof B ini manusia yang berpengalaman. Banyak persepsi, ada beberapa persepsi bahwa beliau di pemerintahan dikeluarkan. Katanya tadi kan kita dapat informasi bahwa itu usia pensiun. Sama juga dengan saya juga pensiun di pemerintahan. Kita membutuhkan figur seperti ini untuk melihat yang lebih dalam terhadap persoalan-persoalan bangsa ini ke depan, dan tentu chapter berikutnya kita akan tunggu Prof B punya waktu untuk datang lagi ke sini. Sampai berjumpa dalam episode berikutnya dan tetap berpikir merdeka 100%. Terima kasih, Prof.